Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sengaja saya tambahi video tentang piutang dagang ini karena yang pertama belum saya visualisasi di dalam bentuk tulisan di papan. Khawatir saya nanti ada beberapa hal yang kurang mengena pada saudara-saudara. Yang ini saya tambahi dengan penjelasan di papan supaya lebih gampang. Nah, terkait dengan piutang, sekali lagi piutang itu adalah hak yang timbul karena terjadinya satu transaksi. Jadi hak ekonomis. Karena kalau saudara baca neraca itu sebetulnya sisi kiri atau aset itu adalah hak ekonomis, yang sisi kanan hutang dan modal itu adalah kewajiban ekonomis. Sehingga kalau mendefinisikan piutang itu boleh dengan kalimat bahwa piutang adalah hak ekonomis yang timbul karena terjadinya satu transaksi dengan pihak yang lain. Nah, timbulnya piutang itu bisa terjadi karena 3 sebab. Yang pertama karena penyerahan kas. Yang kedua timbul karena penjualan kredit. Yang ketiga karena pengalihan piutang. Jadi karena penyerahan kas itu contohnya begini, saya minjemi saudara 500.000 dengan tunai, maka berarti piutang saya bertambah, kasnya berkurang. Jadi misalnya PT XYZ misalnya memberikan pinjaman tunai 5 juta rupiah, misalnya begitu. Maka jurnal di sini adalah piutang pada kas. Kalau karena aktivitas dagang, ya ini berarti piutang dagang 5 juta rupiah. Sedang yang kedua karena penjualan kredit, penjualan yang dilakukan tidak secara tunai. Contohnya misalnya dijual barang dagangan 50 juta. Nah, tidak ada keterangan apa-apa, itu kan berarti penjualan kredit. Maka jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan. Ya. 50 juta. Ini yang timbul dari penjualan yang dilakukan tidak secara tunai. Jadi di akuntansi kalau tidak ada keterangan tunai, tidak ada keterangan dibayar, tidak ada keterangan per kas, maka transaksi itu dianggap sebagai transaksi yang tidak tunai. Nah, yang selanjutnya adalah pengalian piutang. Berarti ini adalah piutang wesel yang dirubah menjadi piutang dagang. Jadi begini, aturannya adalah piutang dagang, piutang wesel yang pada tanggal jatuh tempo tidak dilunasi, maka akan otomatis berubah menjadi piutang dagang. Sehingga jurnalnya menjadi piutang dagang pada piutang wesel. Tergantung nilainya, nilai besarannya misalnya 100 juta. Ya, 100 juta. Gitu.
Jadi ini yang terkait dengan timbulnya piutang. Nah, yang kedua terkait dengan bagaimana melaporkan piutang. Nah, seperti di video satunya, piutang itu dilaporkan sebesar net realizable value. Ya, atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan. Ya. Jadi ini beda dengan metode neto. Kalau metode neto itu nilai bersih saja. Jadi misalnya metode neto itu kalau kita punya piutang 100 juta. Ada ini piutang, ada cadangan kerugian piutang atau penyisian kerugian piutang 5 juta, maka yang dilaporkan cuma ini 95 juta di neraca. Jadi langsung piutang dagang misalnya 95 juta. Tetapi kalau menggunakan metode net realizable value maka harus dicantumkan. Jadi berapa piutangnya, berapa cadangan kerugian piutang atau penyisian kerugian piutang, baru ini yang namanya net realizable value. Jadi kalau ini seperti ini kondisinya, kalau di akuntansi ya harus dilaporkan 100 juta dikurangi 5 juta maka sama dengan 95 juta. Bedanya apa, Pak? Dengan ditulis 95 juta. Kalau 95 juta kita tidak akan pernah tahu apakah piutang ini bagus apa tidak, piutang ini normal apa tidak. Yang kedua aspek kesejarahannya. Kalau ini kan kita tahu sebetulnya perusahaan punya piutang 100 juta, tetapi ada kemungkinan yang tidak dapat ditagih, ya, cadangan kerugian atau piutang, penyisian kerugian piutang sebesar 5 juta, sehingga yang kemungkinan bisa direalisasikan itu adalah 95 juta. Aspek ini bisa dilihat, dan dengan itu kemudian bisa lihat aspek kesejarahan. Kalau tahun ini 5 juta, tahun kemarin berapa? Naik apa turun? Kalau naik sebabnya apa? Kalau turun faktor penunjangnya apa? Di situ bisa kelihatan. Karena itu akuntansi di Indonesia itu menggunakan ini net realizable value. Itu dalam penyusunan laporan akuntansi terkait dengan piutang. Nah, persoalannya sekarang bagaimana caranya menghitung cadangan kerugian piutang ini atau penyisian kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang itu adalah atau penyisian kerugian piutang itu adalah piutang-piutang yang kemungkinan tidak dapat tertagih. Kemungkinan tidak dapat tertagih. Ya. Kan kalau kita punya piutang kepada 10 orang, tidak semuanya jujur. Bisa jadi ada yang sangat tertib mengangsur, bisa jadi ada yang mundur sedikit, ada yang mundur panjang, ada yang seneng utang tapi nggak seneng bayar. Nah itu kan, maka itu namanya kemungkinan piutang tidak tertagih. Dan inilah resiko kalau kita punya pinjaman. Mahasiswa satu kelas saja beda-beda kan. Kalau misalnya ujian, nah saudara kan ujiannya online, bisa jadi ada yang sangat jujur, dikerjakan sesuai dengan peraturan ujian, tidak buka buku BLAS, tidak tanya kepada temennya, dikerjakan sendiri, dikumpulkan. Ada yang buka buku, ada yang sudah buka buku tapi tidak bisa, masih nanya kepada yang lain dan seterusnya, macam-macam. Nah itulah namanya resiko. Jadi kalau pinjaman itu pasti ada resikonya. Resikonya itu resiko kemungkinan tidak dapat ditagih, resiko kemungkinan mundur, nah resiko kemungkinan
tertunggak dan lain sebagainya. Nah, ngitung kerugian piutang. Jadi cadangan kerugian piutang itu kan adalah akumulasi dari kerugian piutang dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu sebelum dihapuskan, ya, atau dari waktu ke waktu gitu aja, karena nanti kalau sudah dihapuskan berarti cadangannya hilang. Jadi kalau kita menggunakan seperti ini, ada cadangan kerugian piutang, ini berarti metode pencatatan pencatatan piutang itu berarti menggunakan metode cadangan. Artinya apa? Dicadangkan dulu. Misalnya kerugian dengan jurnal kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang atau penyisian kerugian piutang. Nilainya berapa? Kalau sudah benar-benar tidak dapat ditagih, baru dihapuskan. Jadi metode cadangan itu pertama mencadangkan, yang kedua hapus piutang. Itu kalau sudah benar-benar tidak dapat ditagih. Jurnalnya gimana? Cadangan kerugian piutang pada piutang, ya. Cadangan piutang atau penyisian kerugian piutang pada piutang. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua adalah metode langsung. Ini kalau di pajak. Jadi kerugian piutang itu diakui kalau sudah benar-benar tidak dapat ditagih. Jadi tidak ada proses pencadangannya. Itu yang nanti laporan keuangannya menggunakan metode neto, bukan net realizable value. Kalau akuntansi menggunakan net realizable value. Sementara yang terkait dengan pajak itu menggunakan metode neto. Jadi kalau di sini jurnal langsung kerugian piutang pada piutang, ya. Kalau ini kan kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang atau penyisian kerugian piutang. Kalau dihapus baru cadangan kerugian piutang pada piutang. Kalau di sini langsung kerugian piutang pada piutang, sehingga nanti pelaporan piutangnya itu menggunakan metode neto. Tapi tadi saya sampaikan, ya. Ini menghitung cadangan kerugian piutang atau penyisian kerugian piutang. Nah, kerugian piutangnya itu sendiri menghitungnya bagaimana? Ini kerugian piutang itu, ini sambil saya menghapus, dihitung dari berbagai cara. Secara umum nanti menghitungnya begini rumusnya. Kerugian piutang itu dihitung dari prosentase kemungkinan piutang tidak tertagih, ya, atau orang menyebut, biasanya disebut prosentase kerugian piutang dikalikan dengan dasar perhitungan yang disepakati. Sehingga nanti kalau ini prosentase kerugian piutang kali dasar perhitungan yang disepakati. Nah, prosentase kerugian piutang ini ngitungnya dari mana? Umumnya biasanya menggunakan rata-rata tahun sebelumnya. Jadi artinya dihitung berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya tahun 95 itu 5%, 4% misalnya.
Kemudian tahun 96 5%. Tahun 97 6% misalnya. Berapa sih yang dipakai di tahun 98? Maka berarti 4 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 3 sama dengan 5. Oh, berarti rata-rata kerugian piutang itu adalah 5%. Nah, setelah itu baru pertimbangan situasi ekonomi sekarang sama apa tidak. Kalau situasinya sama ya tetap 5%. Kalau situasinya lebih baik biasanya dikurangi. Misalnya 4%. Kalau situasinya lebih buruk berarti ya ditambah. Misalnya 6% atau 7%. Ini dasar pertama kali. Nah, kemudian yang kedua dasar perhitungan. Dasar perhitungan itu bagaimana? Artinya kerugian piutang itu bisa dihitung dari penjualan. Tentu penjualan yang kredit yang umum, artinya penjualan yang tidak dilakukan secara tunai. Kalau dihitung dari penjualan ya tinggal prosentase kerugian piutang kali penjualan kredit yang terjadi. Jadi misalnya 5% dari penjualan kredit ya. Nah, dilihat datanya. Datanya penjualan kredit berapa? Misalnya 200 juta. Maka ya saudara ngitung 5% kali 200 juta sama dengan 10 juta. Kalau sudah ketemu baru di jurnal. Jurnalnya adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang atau penyisian kerugian piutang 10 juta, ini 10 juta. Yang kedua, dihitung dari saldo piutang. Dihitung dari saldo piutang. Berarti misalnya ketemu 5%. Saldo piutangnya 100 juta. Ya maka 5% kali 100 juta sama dengan 5 juta. Hanya bedanya kalau dari penjualan kredit ketemunya berapa yaitu yang dijadikan sebagai dasar perhitungan kerugian. Tetapi kalau menggunakan saldo piutang maka harus dilihat cadangan kerugian piutang yang sudah ada berapa. Lihat di neraca. Misalnya ternyata ada cadangan kerugian piutang 2 juta. Karena dihitung ketemu 5 juta, yang di jurnal berarti bukan 5 juta, tetapi 5 juta dikurangi 2 juta. Karena sudah ada 2. Supaya nanti jumlah di neraca itu ketemunya 5. Berarti kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang atau penyisian kerugian piutang sebesar 3 juta rupiah. Jadi kalau yang ini langsung dari piutang, dari penjualan kredit langsung dibebankan. Nah, kalau di saldo piutang itu dilihat cadangan dulu. Nanti perhitungannya dikurangi dengan cadangan, diperhitungkan dengan cadangannya, selisihnya itu akan merupakan nilai yang dibebankan pada tahun itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan menggunakan analisa umur piutang. Ya. Analisa umur piutang. Jadi menggunakan analisa umur piutang itu dilakukan karena kita berpendapat bahwa resiko kredit itu tidak sama antar satu dengan yang lain.
piutang yang sudah lama tidak dibayar tentu resikonya lebih besar daripada yang telat 5 hari, telat 2 hari, telat 3 hari itu misalnya. Jadi misalnya kita punya piutang 100 juta. Setelah kita lihat piutang ini, kita lihat ternyata 70 juta belum jatuh tempo. Misalnya 20 juta terlambat 1 bulan misalnya. 10 juta terlambat lebih dari 1 bulan. Nah tentu kalau kita punya piutang seperti ini resikonya beda-beda. Yang belum jatuh tempo resikonya lebih kecil daripada yang terlambat 1 bulan. Yang terlambat lebih dari 1 bulan resikonya pasti lebih besar. Nah kalau sudah dikelompokkan piutang ini, kita punya piutang begini, kalau menggunakan analisa umur piutang, pertama langkahnya ini. Kelompokkan piutang itu sesuai dengan analisa yang dibuat oleh perusahaan. Nah, kalau sudah itu, yang kedua, tentukan resikonya. Ya. Tentukan tingkat resikonya. Misalnya, kita menghitung resikonya di sini 1%. Yang belum jatuh tempo kemungkinan tidak tertagih. Yang sudah terlambat 1 bulan, misalnya 5%. Yang sudah terlambat lebih dari 1 bulan, 15%. Dah, ketemu kan? Nah, kalau sudah begitu, sudah ditentukan ini 1, 5, 15. Yang ketiga, hitung. Berarti ini kalau analisa umur piutang, setelah itu saudara hitung 70 ini kali 1 berarti 7 juta. 5% kali 20 berarti 2 juta. 15 juta. Total kerugian berarti ada 22 juta. Nah, kalau sudah begitu hitungannya ketemu 22. Ini lihat cadangan kerugian piutang dan hitung selisihnya. Hitung selisihnya. Misalnya ternyata setelah kita lihat di neraca ini ada cadangan kerugian piutang, atau penyisian kerugian piutang sebesar 7 juta. Ya. Nah, berarti kalau ini ada 7 juta, hitungan kita 22, ini dikurangi ini. Ketemunya angka berapa? 25 dikurangi 7 sama dengan 15 juta. Nah, ini yang dibebankan. Jadi lihat CKP dan hitung selisihnya. Nah, selisih itu akan dihitung sebagai beban. Yang kelima, catat. Ya. Berarti pencatatannya adalah gimana? Kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang atau penyisian kerugian piutang sebesar 15 juta rupiah. Jadi kalau menggunakan analisa umur piutang, kelompokkan piutang sesuai dengan tingkat resikonya, tentukan tingkat resikonya, hitung, jadi dikelompokkan, tingkat resiko dihitung, berarti dikalikan 70 juta kali 1%, 20 juta kali 5%,
10 juta kali 15% atau sebaliknya. Nah, kemudian kalau sudah begitu, lihat cadangan kerugian piutang tadi. Ini ketemu 22 juta. Ada cadangan kerugian piutang sebesar 7 juta. Berapa selisihnya? 22 dikurangi 7 sama dengan 15. Nah, ini yang menjadi beban. Ini yang menjadi beban. Nah, kemudian catat itu berarti dibuat jurnal kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Itu yang ingin saya sampaikan, dan nanti penugasannya akan saya kirimkan melalui catatan saya di grup, dan saudara diharapkan untuk mengerjakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.